Saat ini ada hal yang sudah saya ketahui tentang bahwa sebagai rumah tangga dan sebagai orang tua, saya harus mengerti dan memahami bahwa misalnya bahwa anak saya ini saat ini saya memiliki 3 anak, belum mendapatkan persamaan frekuensi untuk saling memiliki rumah tangga. Nah, saya menyadari itu bahwa anak saya masih ibaratnya masih lajang lagi, sedangkan usianya sudah memasuki usia yang dikatakan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu tidak baik, kurang bisa. Jadi saya bertanya kepada Bade, saya melihat kepada diri saya apa yang harus saya pikirkan agar saya selalu berada dalam batin yang baik, tidak melenceng kemana. Saya meyakini bahwa semua orang adalah memiliki karmanya sendiri, dan kehidupan sebagai rumah tangga itu adalah pilihan untuk berkeluarga atau tidak. Dimana saya meyakinkan kepada anak-anak saya ini agar tenang dan memasuki kehidupan untuk berjalan terus di jalan yang Sadar enggak? Ibu sedang bertanya kepada orang yang lajang-lajang. Baik. Pertama adalah dari pribadi kita, hubungan kita selaku orang tua terhadap anak. Salah besar seorang orang tua itu menganggap anak itu adalah miliknya. Salah besar. Mengapa salah besar? Karena dirinya sendiri tidak mau dianggap sebagai miliknya orang tuanya. Dirinya merasa miliknya dirinya sendiri. Tapi begitu punya anak, ya itu Pak, punya semacam pengakuan, klaim bahwa anak itu adalah milik dia. Kalau dirinya mau menerima bahwa dia adalah dimiliki oleh orang tuanya, tentu ya banyak hal, bahkan 95% apa yang orang tua katakan, ya kepadanya dia akan ngikut. Tetapi ternyata tidak. Dan ya ngikut itu kalau sejauh anak itu masih dalam konteks atau masih dalam situasi kondisi perlu mengikut. Usia 2 tahun, usia 4 tahun, usia 7 tahun. Yang dia perlu belajar, yang dia perlu mengerti, yang dia perlu diwakili dalam berpikir, dalam bertutur kata, dalam bertindak tanduk. Orang tua mewakili, melakukan, mengajari. Sebatas itu saja dengan rasa cinta kasih sayang, dan tanggung jawab. Bukan untuk sebagai pemilik. Kepemilikan tetap oleh si yang bersangkutan, orang masing-masing. Nah, jadi jangan berpikir bahwa anak itu adalah milikku. Oleh karena itu akan berujung kekecewaan satu, tidak serasian dalam berhubungan, berkorelasi antara orang tua dan anak. Dan itu lebih menyakitkan lagi kalau sampai terjadi. Pecah begitu, pecah dengan siapa enggak soal, pecah dengan anak, pecah dengan orang tua itu satu hal yang paling menyakitkan bagi kedua-duanya. Pecah dengan istri suami tidak sesakit itu pecah dengan anak, pecah dengan orang tua. Jadi jangan sampai saling mengkondisikan perpecahan itu terjadi. Nah, perpecahan bisa terjadi oleh anaknya karena nakalnya, karena bejatnya, karena ininya, durhakanya. Nah, bisa jadi, atau mungkin karena orang tuanya yang terlalu
posesif, terlalu merasa memiliki, terlalu mengatur kehidupan anak, padahal anak itu sesungguhnya punya pemikirannya sendiri dan punya hidupnya sendiri. Terlebih kalau dia sudah menginjak dewasa. Dia sudah menginjak dewasa, murni menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Kalau sampai orang tua merasa cemas atas anaknya yang sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak lagi, hampir punya cucu juga, masih mencemaskan, itu adalah ya satu hal yang berlebihan. Sampai kadang sudah tua gitu ya, nggak bisa apa-apa, masih mencemaskan anaknya si A, si B, si C. Termasuk cucu-cucunya dicemaskan. Padahal mereka yang dicemaskan itu hidup happy dan mencemaskan, oh mamaku gimana ya di rumah sendiri, siapa yang jaga, sakit apa enggak. Nah ini apa namanya, dasar kepemilikan, rasa kepemilikan itu sangat kuat sehingga berlebihan dalam menyikapi orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu orang-orang yang dicinta, anak-anaknya, putra-putrinya, cucunya, dari merasa memiliki itu. Ya, kata rasa memiliki itu kan memang satu sisi dikatakan sangat bagus ya. Ya itu tentu itu untuk konteks tersendiri, self of belonging ya. Tapi ini beda, rasa memiliki ini menguasai, mengatur, ya apa namanya, ya begitulah. Tetapi yang dimiliki, yang diatur itu adalah sosok individu yang ya punya pemikiran, punya entitas, punya segala ciri khasnya sendiri-sendiri, punya kualitasnya sendiri. Belum tentu orang tua punya kualitas bagaimana, putra-putrinya punya kualitas yang sama. Orang tua menuntut anaknya begitu, belum tentu anaknya mau, oleh karena belum tentu mampu atau melampaui kemampuan orang tuanya. Karena melampaui kemampuan orang tuanya tidak mampu berpikir apa, tapi anaknya mampu. Dan karena kemampuan orang tuanya hanya segitu, anaknya tidak mau untuk mengikuti karena apa? Pemikiran, kreasi, pemahaman, atau segalanya melampaui orang tuanya. Jangan berpikir sebagai orang tua pasti lebih tahu, lebih pandai, lebih superior dibandingkan anak. Nah, di sini perlunya menghargai entitas. Kalau jangankan lebih tinggi, lebih rendah kemampuannya sekalipun ditilik-tilik, tetap perlu memberikan kebebasan selaku orang yang punya kualitas sedemikian rupa. Kita menuntut diri sendiri saja tidak bisa, apalagi menuntut orang lain untuk menjadi seperti yang kita mau. Ya, betul. Jadi tentang bagaimana kita bermasyarakat, khususnya bermasyarakat dengan keluarga kita, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan saudara, itu juga sudah masyarakat. Bisa saling menjaga harkat martabat masing satu sama lain. Tidak harus kita dengan masyarakat luas, tidak harus. Dan itu tentang apapun yang orang luar katakan, oh itu begini, mestinya begitu, mestinya apa, ini itu. Si A ngomong begini, rasanya kok ingin mengikuti si B, si C, si D, si X. Ngomong apa, bagaimana yang beda lagi, sepertinya kok
ingin mengikuti dan masing-masing berbeda. Dan satu sama lain mungkin bertentangan. Kita mau ikut ke itu yang mana? Mampu tidak kita mengikuti mereka semua? Dan sesungguhnya hidup itu milik mereka atau milik diri kita sendiri? Kenapa kita harus memaksakan diri, apa itu punya kecondongan diri untuk mengikuti apa yang orang luar sana itu inginkan mau? Masing-masing kan punya prinsipnya sendiri-sendiri. Asal punya keyakinan yang benar, pengertian yang benar, prinsip-prinsip yang benar, sudah lebih dari cukup. Orang luar sebanyak apapun, belum tentu mereka itu yang lebih baik, yang lebih benar. Begitu. Satu orang bisa menjadi penerang bagi 1000 orang. Dan sistem demokrasi tidak berlaku di sana. Soalnya demokrasi itu kalau salah jalur sedikit saja, itu tidak beda dari hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang menang. Betul apa benar? Ya. Ada yang jawab betul, ada yang jawab benar. Itu ya. Paham? Sudah menjawab belum? Sudah. Yaitu jawaban yang secara sangat-sangat umum ya. Sangat umum, tidak menilai di kasus yang diungkap ya, tapi secara umum untuk segala kasus bisa diaplikasikan. Namo Dhanaya Ibu Bapak ya berkenan datang. Ya.